Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khatamul anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada kesempatan ini bersama dengan tim ISNU kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua sehat walafiat dan dibawa ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, suri teladan kita semua, sebagai contoh bagi semua umat Islam dan semua manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan berbuat ikhlas. Sesungguhnya kalau kita ingin berbicara tentang ikhlas, kita berbicara sebuah perbuatan yang paling otentik dari sisi manusia itu sendiri. Perbuatan yang paling orisinil, yang terpatri, yang muncul dari hati, pikiran, yang kemudian diaplikasikan lewat perbuatan seseorang, apakah itu yang terkait dengan hablum minallah atau hablum minan nas. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya apa? Wa ma umiru, saya tidak memerintahkan kalian, itu kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa mukhlishina lahuddin, dan semata-mata mengikhlaskan diri, berserah diri tiada karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pun penting, apa makna autentik, apa makna orisinil dari keikhlasan. Saya kasih contoh. Bulan Ramadan ini salah satu medium, salah satu sarana wahana untuk merefleksikan diri kita, penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada refleksi keikhlasan di bulan Ramadan ini, sesungguhnya disitulah kemudian ikhlasan, kejernihan yang paling orisinil dan otentik dari sisi manusia itu. Karena tidak ada satu ibadah yang diwajibkan oleh Tuhan, puasa betul-betul harus ada keikhlasan di situ, harus ada niat. Contohnya si A puasa, bisa saja dia membatalkan puasanya, berada di kamar, tidak ada yang dimelihat, kalau dia tidak ikhlas karena Allah. Inilah yang disebut keikhlasan betul-betul berseri diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari refleksi puasa itu bukan hanya sekedar keikhlasan kemudian itu betul-betul ikhlas kepada Tuhan, akan tetapi harus menjadi refleksi dari aksi sosial kita sebagai umat Islam. Bukan hanya sekedar kita puasa, tetapi tetangga kita masih ada yang lapar. Bukan hanya sekedar kita puasa, ternyata masih ada teman kas kantor kita, masih ada staf kita, masih ada kawan kita ternyata biar buka puasa maupun saat susah. Ikhlasan kemudian tidak identik hanya sekedar bersunyi-sunyi diri, berdiam-diam diri. Saya pribadi keikhlasan kalau kita melihat berbagai macam literatur hadis, kemudian Al-Quran mau perkataan para ulama, kalau dikorelasikan, direfleksikan dengan puasa, sesungguhnya di situ ada aspek ketuhanan, ada aspek kemanusiaannya di situ. Sehingga kemudian puasa kita betul-betul totalitas. Refleksi sosial kita kemudian akan mengangkat kepada derajat yang paling takwid. Inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa.